Siap. Salah nanti kalau mau sudah selesai ngelogat. Sekarang lanjutkan dulu logatnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi malani ayata likamalika wa adadi kamali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kamalani ayata likamalika wa adadi kamali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kamalani ayata likamalika wa adadi kamali. Al-Fatihata khususon ila hadratil muallif kitab Matul Ajurmiyah wa ila hadrati jami'il musannifin al-mukhlisin fil kutubis salafiyah minal ulama'is salafis salihil mutaqaddimin. Ghafarallahu lahum warhamhum wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim wa bi syafa'atihim bi anna Allah ta'ala yu'li darajati fil jannah saiful lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna inna lan utawi maknane inna. Wa makna inna utawi maknane inna. Wa makna inna utawi maknane inna. Wa makna inna utawi maknane inna. Wa anna lan anna. Wa makna inna utawi maknane inna. Wa anna lan anna. Iku lit taukidi kadue taukid. Iku lit taukidi kadue taukid. Jadi maknanya inna dan anna adalah untuk taukid. Taukid itu maksudnya untuk penguat kalimat. Seperti begini, innallaha sesungguhnya Allah, qadirun itu maha kuasa. Nah, oleh karena pakai inna ini harfu taukid, huruf untuk menguatkan yang mengandung arti sesungguhnya. Innallaha sesungguhnya Allah. Jadi kuat kalimatnya sebab pakai sesungguhnya. Sesungguhnya itu sebenarnya. Coba kalau nggak pakai inna, Allahu qadir, bermula Allah itu maha kuasa. Nah, supaya lebih kuat pakai inna, innallaha qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa. Jadi inna dan anna itu maknanya litaukid, untuk penguat kalimat supaya kalimatnya kuat gitu. Nah, itu makna inna dan anna. Maknanya lit taukid, untuk penguat. Walakinna
lan maknane lakinna walakinna lan utawi maknane lakinna walakinna lan utawi maknane lakinna lil istidraki kadue istidrak lil istidraki kadue istidrak. Jadi lakinna maknanya istidrak. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Qala al-badru. Awas hati-hati, sini. Awas hati-hati. Jangan sampai itu kedoprak. Tahu nggak kedoprak? Masa ngebet tembak? Tak spread. Awas hati-hati jangan sampai piringin. Awas pelan-pelan. Sana belakang. Walakinna lan utawi maknane lakinna iku lil istidraki kadue istidrak. Jadi kalau lakinna itu maknanya istidrak. Itu jadi lakinna kan mengandung arti tetapi. Nah, tetapi. Nah, itu bahasa tetapi itu kalau bahasa ilmiah namanya istidrak. Apa ya? Saya tidak makan, tetapi saya mau nyemil. Nah itu tetapi itu istidrak namanya. Berarti naonnya? Saya tidak makan, tetapi saya nyemil. Nah seperti itu istidrak namanya. Saya tidak BAB, tetapi saya kaca pirit. Untuk BAB tapi kaca pirit. Nah itu istidrak. Jadi lakinna itu maknanya tetapi itu disebutnya istidrak. Kemudian wa ka'anna utawi maknane ka'anna utawi maknane ka'anna litasbih iku litasbih. Wa ka'anna utawi maknane ka'anna iku litasbih kadue tasbih. Tasbih. Sinnya sin besar ada titik 3 tasbih. Kalau sinnya sin kecil itu lagi beda lagi mananya. Wa ka'anna utawi maknane ka'anna iku litasbih kadue tasbih. Tasbih itu jadi penyerupaan seperti anta kalbadri. Anta bermula engkau kalbadri itu bagaikan bulan purnama. Nah itu kalbadri itu tasbih namanya. Jadi menyerupakan, mengibaratkan. Nah, gitu. Jadi engkau diibaratkan seperti bulan purnama itu. Karena wajahnya bercahaya gitu. Nah itu namanya tasbih. Tasbih itu menyerupakan. Bagaikanlah bahasa Indonesia bagaikan. Laksana bulan purnama, bagaikan bulan purnama. Nah itu namanya tasbih bagaikan itu. Tasbih penyerupaan. Seperti Ali kal asad. Ali bagaikan, Sayyidina Ali bagaikan singa padang pasir. Karena keberaniannya seperti singa. Jadi Sayyidina Ali diibaratkan seperti singa. Nah itu namanya tasbih. Tasbih penyerupaan. Kemudian selanjutnya walaita utawi laita iku lit tamanni. Walaita utawi laita iku lit tamanni kadue tamanni. Tamanni itu maksudnya mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu namanya tamanni.
Seperti contoh, orang yang sudah mati mengharapkan hidup kembali, itu nggak mungkin terjadi. Nah itu namanya tamani. Namanya tamani. Atau seperti orang yang malas belajar tapi mengharapkan pinter. Nah itu namanya tamani. Bisa ada orang ngomong, saya pengen jadi ulama tapi saya nggak mau belajar. Nah berarti orang tersebut tamani, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti Al-Quran ayat, ya laitani kuntu turoba, surat An-Naba ayat 40 terakhir. Laita tamani namanya. Ya laitani, duh hayang teuing kaula kuntu baheula aya kaula turoba eta jadi taneuh wae tuh. Jadi ahli neraka setelah dibakar di neraka, mereka akan mengatakan ya laitani kuntu turoba. Aku ingin dulu ketika hidup jangan dijadikan manusia, jadikan tanah saja. Nah, dia katakan seperti itu setelah dibakar di neraka. Mungkin tuh, baik di kadunya. Mungkin. Nah, itu tamani namanya. Jadi pengharapan semu lah. Pengharapan semu itu namanya tamani. Jadi pengharapan yang tidak mungkin terjadi, yang tidak mungkin menjadi kenyataan tamani. Jadi orang menghayal lah. Menghayal namanya. Tamani. Jadi ada tamani, ada taroji. Kalau taroji itu mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi seperti la'allakum tattaqun, la'allakum, kan? Agar kalian atau moga-moga kalian tatakun menjadi orang bertakwa, gitu kan? Jadi ada laita tamani, ada la'alla taroji. Wala'alla utawi la'alla iku lit taroji. Nah, taroji nih. Wala'alla utawi la'alla iku lit taroji, kadue taroji. Nah, kalau taroji mah kebalikan dari tamani. Kalau taroji itu adalah mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi, yang bisa menjadi kenyataan. Seperti contoh Al-Quran. Nah, Al-Quran. Seperti contoh Al-Quran. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, fattaqullaha, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. La'alla ada la'alla kan? La'alla, cuma la'allanya diidopatkan kepada isim dhamir kum. La'allakum, agar kalian menjadi tatakun tuflihun, orang yang beruntung. Nah, itu akan terjadi kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti akan menjadi orang beruntung. Fattaqullaha, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. La'allakum, tak ada la'alla ta. La'allanya disandarkan kepada isim dhamir lafaz kum. Jadi la'allakum, asalnya la'alla amakum. Kum itu kamu. La'alla itu ya, itu namanya pengharapan yang mungkin terjadi, disebutnya taroji. La'allakum, moga-moga kalian tuflihun, itu menjadi orang beruntung. Pasti akan terjadi, kita akan menjadi orang beruntung kalau kita bertakwa. Nah, itu namanya taroji. Jadi ada laita tamani, ada laita ala taroji. Kalau tamani, pengharapan yang semu, yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Seperti mengharapkan pintar tapi nggak mau belajar. Nah, itu tamani namanya. Kemudian ada yang taroji. Kalau taroji itu mengharapkan sesuatu yang mungkin jadi kenyataan. Seperti mengharapkan pintar, dia sungguh-sungguh belajar, itu jauh jadi kenyataan. Gitu. Ya, ada tamani, ada taroji. Beda nggak teh? Beda. Sama taroji. Beda. Sama itu apa? Pengharapan yang tidak mungkin terjadi. Pengharapan yang tidak mungkin Jadi, ya, bahasa orang ngahayal lah. Ngahayal lah. Beuteung hayang wareg jadinya, tapi sare wae wareg semua. Wah. Itu namanya tamani. Kalau misalnya orang beuteung hayang wareg tapi orang dahar, wareg mah. Wareg itu namanya taroji. Jadi laita mananya taman nih. Kalau la'ala mananya taroji. Wat tauki lan tauki. Wat tauki lan tauki. Jadi la'ala mananya ada dua. Satu mananya taroji, dua tauki. Taroji dengan tauki sama.
Coba logatnya diakurin, disamain, disamakan. Yang betul disamakan sih. Kalau disamakan berarti iya disamakan. Sama. Samakan. Berarti beneran sama kan? Disamakan. Kalau samakin, disamain. Samain. Diundurkan apa diundurin? Undurin. Ulangi coba. Diakurin, disamakan. Wa makna masih mana? Wa makna inna utawi maknane inna wa anna lan anna iku lit taukid kadue taukid. Masih ingat taukid? Penguat kalimat, penguat ucapan. Supaya lebih kuat ucapannya pakai inna atau anna. Inna dan anna artinya sama, sesungguhnya. Seperti inna allaha artinya sesungguhnya, sama dengan anna allaha, sama. Inna allaha sesungguhnya Allah. Anna allaha juga sama, sesungguhnya Allah. Nah itu ada penguat, ada huruf penguat yaitu inna dan anna. Walakinna utawi lakinna iku lil istidraki kadue istidrak. Lakinna artinya tetapi akan tetapi. Wa ka'anna utawi ka'anna iku li tasbih kadue tasbih. Tasbih itu penyerupaan atau pengibaratan gitu ya. Jadi ka'anna itu artinya seperti sesungguhnya. Nah, seperti sesungguhnya. Seperti dina definisi ihsan. Antak budallah ka'annaka tarah. Ka'anna. Antak budallah ka'annaka tarahu. Antak budallah hendaknya engkau menyembah kepada Allah. Ka'annaka gitu. Seakan-akan sesungguhnya engkau gitu kan. Tarahu melihat Allah. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Itu seakan-akan. Iya. Itu namanya tasbih. Jadi ka'anna itu artinya seakan-akan sesungguhnya atau seperti sesungguhnya. Walaita utawi laita iku litamani kadue tamani. Laita itu artinya kalau bahasa Sunda hayang teuing. Jadi aku ingin sekali. Ingin sekali. Tapi inginnya enggak mungkin terjadi. Keinginannya tidak mungkin terjadi. Gitu. Itu namanya tamani. Di tama itu pengharapan semu lah. Pengharapan yang tidak mungkin terjadi. Ngehayal lah, bahasa orang menghayal. Halusinasi. Wala'alla utawi la'alla iku litaroji kadue taroji. Nah, kalau taroji itu pengharapan yang bisa saja terjadi. Karena pengharapannya bukan pengharapan semu, tapi dia berusaha ingin pintar, dia berusaha belajar. Maka akan terjadi jadi pintar kena. Wa tauqid lan tauqid. Lanjut. Wa amma donantu anapun utawi jonantu. Wa amma donantu anapun utawi jonantu. Wa amma jonantu anapun utawi jonantu. Wa akhwatuha lan piro-piro akhwatne jonantu. Wa akhwatuha lan piro-piro akhwatne jonantu. Fa innaha mangka satuhune utawi jonantu lan akhwatne iku tansibu ngana sobaken ya jonantu lan akhwatne al mubtada'a ing mubtada wal khabaro lan ing khabar. Ala annauma ing atase satuhune utawi mubtada lan khabar iku mapulani
jadi maf'ul karone laha kadue jonantu lan ahwatne benang. Benang telogatna. Tapi itu teh kalem itu lawan. Jadi Coba ulangi deh ulangi. Wa amma jonantu anapun utawi jonantu wa ahwatuha lan piro-piro ahwatne jonantu fa innaha mangka satuhune utawi jonantu lan ahwatne itu mangka satuhune utawi jonantu lan ahwatne iku tansibu ngana sobaken ya jonantu lan ahwatne itu iku tansibu ngana sobaken ya jonantu lan ahwatne. Al mubtada'a ing mubtada al mubtada'a ing mubtada wal khabaro lan ing khabar wal khabaro lan ing khabar ala annahuma ingatase satuhune utawi mubtada lan khabar ala annahuma ingatase satuhune utawi mubtada lan khabar iku maf'ulani dadi maf'ul karone iku maf'ulani dadi maf'ul karone laha kadue jonantu lan ahwatne laha kadue jonantu lan ahwatne. Kenapa logatna? Hah? Kena? Ala annauma ingatase satuhune utawi mubtada lan khobar iku maf'ulani jadi maf'ul karone laha kadue jonantu lan ahwatne wahia utawi jonantu lan ahwatne wahia utawi jonantu lan ahwatne iku jonantu sawiji jonantu wahasibtu lan kapindo hasibtu wahasibtu lan kapindo hasibtu wakhiltu eta apa hata honya khia khi wakhiltu lan kaping telu khiltu wa ja'amtu lan kaping papat ja'amtu wa ra'aitu lan kaping 5 ra'aitu alimtu lan kaping 6 alimtu wa wajadtu dal mati bertemu ta eta idgham mutaqariben dalam idgham kata wa wajadtu lan kaping 7 wajadtu tulisanna wajadtu tapi dibacana wajadtu di idgham kendalna kata ya sud kendalna kata idgham mutaqariben ta sebab dal dengan tak makhluknya berdekatan. Wa wajadtu lan kaping 7 wajadtu wa takhaftu lan kaping 8 ittakhaftu wa ja'altu lan kaping 9 ja'altu wa sami'tu lan kaping 10 sami'tu. Nah, sadayana 10 tapi anu jadi teman jonantu 9 berarti zona pertama punya wilayah komandannya. Takulu ngucap siro
Jonantu jaidan muntolikon. Ing lafad jonantu jaidan muntolikon. Manane? Logatna. Takulu ngucap siro jonantu jaidan muntolikon. Ing lafad jonantu jaidan muntolikon. Jonantu nyangka ingsun. Nyangka ingsun. Jonantu nyangka ingsun jaidan ing kijaid Jonantu nyangka ingsun jaidan ing kijaid iku muntolikon. Iku muntolikon wong kang lunga. Jadi jonantu jaidan muntolikon teh aku menyangka, aku mengira Zaid pergi gitu. Padahal Zaid pergi ya. Jonantu teh aku mengira, aku menyangka, menduga gitu. Dah. Lihat. Jonantu jaidan muntolikon. Terus wakhiltul hilala laihan. Lan ing lafad khiltul hilala laihan. Wakhil naon? Itu apa? Wakhiltu amron sakison. Sama aja sih, nggak apa-apa. Mau pakai itu nggak apa-apa ya. Wakhiltu amron sakison jangan nggak apa-apa. Tapi yang benar itu wakhiltul hilala laihan. Nggak apa-apa tapi sama aja. Wakhiltu amron sahison. Lan ing lafad khiltu amron sahison. Khiltu nyangka ingsun amron ing ki amr iku sahison wong kang ngajung kereng. Wama lan barang asba kang nyarupan yasimma jalika ing mongkono kang wis den tutur. Wama lan barang asba kang nyarupan yasimma jalika ing mongkono kang wis den tutur. Baik. Berdasarkan keterangan ini, jadi jonantu dan ahwatnya itu mempunyai amal, mempunyai pekerjaan, mempunyai tugas, mempunyai fungsi. Fungsinya apa? Tansibul mubtada'a wal khobaro. Jadi lafaz jonantu dan ahwatnya mempunyai amal menasobkan terhadap mubtada dan khobarnya, di mana mubtada dan khobar tersebut kedudukan kalimatnya jadi maf'ul. Jadi maf'ul dari terhadap lafaz jonantu. Contoh, lihat. Asalnya Zaidun. Asalnya Zaidun muntolikun. Nah, asalnya Zaidun muntolikun. Zaidun mubtada, muntolikun Kalau mubtada logatnya begini nih. Nah, mubtada. Kalau khobar logatnya dewe tak kita angkat benar kita khobar. Kita utawi hari bermula kita iku. Zaidun utawi Zaid iku muntolikun wong kang lunga mati lumpang pergi. Nah, inilah Zaidun mubtada muntolikun khobar. Nah, datang lafaz jonantu.
pasti harus berubah. Jonantu. Nah, oleh karena lafaz jonantu ini mempunyai amal, mempunyai pekerjaan, mempunyai tugas, mempunyai fungsi. Apa fungsi tadi? Tansibul mubtada wal khabaro. Lafaz jonantu ini pekerjaannya menasabkan terhadap mubtada dan khabarnya. Maka berarti lafaz Zaidun setelah kemasukan jonantu wajib nasob, dibuang domanya. Jadi Zaidan. Ini juga sama. Muntalikun asalnya khobar, rofa. Oleh karena udah kemasukan jonantu wajib nasob. Jadi muntalikon. Nah, begitu. Jadi jonantu, jonantu Zaidan muntalikon. Asalnya sebelum kemasukan jonantu Zaidun muntalikun. Zaidun dibaca rofa sebab muntalikun juga dibaca rofa sebab khobar. Itu sebelum kemasukan amil, yaitu jonantu. Tapi setelah datang jonantu berarti mubtadanya dinasabkan oleh jonantu, alamatnya fathah. Khobar juga dinasabkan oleh jonantu, alamatnya fathah. Maka menjadi jonantu Zaidan muntalikon. Di mana lafaz Zaidan dan muntalikon ini dua-dua jadi dua-duanya jadi maf'ul. Ini maf'ul ke satu. Ini maf'ul awal. Ini maf'ul sani, maf'ul kedua. Nah, jadi jonantu berarti fi'il fa'il. Jonantu kaula nyangka. Saya menduga, saya mengira, saya menyangka Zaidan terhadap Zaid. Muntalikon orang yang pergi. Saya kira Zaid pergi gitu bahasa jonantu Zaidan muntalikon. Paham enggak? Jadi jonantu dan ahwatnya mempunyai amal apa? Tansibul mubtada wal khobar, menasabkan terhadap mubtada dan khobar. Zaidan itu irobnya rofa nasab jr jazm. Nasab. Alamat nasabnya? Alamat nasabnya fathah. Itu alamat nasabnya. Itu lafaz Zaidan dinasabkannya oleh siapa? Oleh jonantu. Berarti jonantu itu jadi amil yang memerintahkan nasab terhadap lafaz Zaid. Di mana lafaz Zaidan sebelum kemasukan lafaz jonantu kedudukan kalimatnya jadi apa? Lafaz Zaidan sebelum kemasukan jonantu kedudukan kalimatnya jadi apa? Jadi mubtada. Nah sekarang udah kemasukan jonantu berarti lafaz Zaidan kedudukan kalimatnya berubah enggak? Jadi apa? Jadi maf'ul pertama. Maf'ul awal. Dia maf'ul ini maf'ul kahiji, maf'ul kadu. Paham enggak? Coba itu tanya. Boleh? Jonantu Zaidan muntalikon. Sebelum kemasukan jonantu dibaca Zaidun. Dibaca mubtada. Katanya paham. Coba perhatikan pertanyaan. Jonantu Zaidan muntalikon. Coba lafaz Zaidan muntalikon sebelum kemasukan amil yaitu lafaz jonantu asalnya dibaca ya Zaidun muntalikun. Nah Zaidun muntalikun itu tersusun dari apa dan apa? Mubtada dan khobar. Pintar ya. Mana mubtadanya? Zaidun. Mana khobarnya? Oke. Jadi kiai ya, jadi kiai. Ngaji kayaknya jadi kiai ya. Nah, jadi Zaidan muntalikon sebelum kemasukan amil lafaz jonantu asalnya dibaca Zaidun muntalikun. Tadi atur. Nah,
Ada dibaca Zaidun muntalikun. Zaidun muntalikun itu tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtadanya Zaidun, khobarnya muntalikun. Kemudian datang amil. Tapi amilnya bukan amil unef. Ya, bukan amil jumadi, bukan. Amil jumadi datang lamun berkah, berkah mau datangnya mana mah. Nah, datang amil, amilnya itu lafaz jonantu. Nah, oleh karena sekarang Zaidun muntalikun sudah kedatangan amil yaitu lafaz jonantu, maka wajib dibaca jonantu Zaidan muntalikon. Jadi berubah, asalnya Zaidun jadi Zaid dan asalnya muntalikun jadi muntalikon. Kenapa berubah? Karena sudah kemasukan amil yaitu lafaz jonantu. Berarti lafaz jonantu dia mempunyai amal apa? Amalnya apa? Menasobkan terhadap mubtada dan khobar, yaitu terhadap lafaz Zaidun dan lafaz muntalikun. Di lafaz Zaidun dinasobkan oleh jonantu. Lafaz muntalikun juga dinasobkan oleh jonantu. Sebelum kemasukan amil lafaz jonantu kan dibaca Zaidun muntalikun. Berarti kedudukan kalimatnya asalnya Zaidun mubtada, muntalikun asalnya khobar. Nah, sekarang sudah kemasukan jonantu. Dibaca jonantu Zaidan muntalikun. Berarti lafaz Zaidan muntalikun apakah kedudukannya masih tetap mubtada dan khobar? Bukan. Berubah. Sekarang kedudukan Zaidun jadi maf'ul pertama, muntalikun maf'ul kedua. Paham enggak? Paham. Nah, jadi sanajan misalnya tuh harkatan kurang paham pasti. Kalau harkatan ya pasti mual mungkin dibaca jonantu Zaidun muntalikun mual mungkin. Dikanyawan kuna banyak aku ku pemahaman, ku pengertian orang, ku ilmu orang. Paham deh? Itu kudu pakai harkat kata. Gundul ya oke terus sudah. Babat terus sudah. Jonantu aku menyangka, aku mengira, aku menduga, simpuring nyangka. Zaidan kaki Zaid, muntalikun eta jalma anu leumpah. Jadi maksudnya mah jonantu Zaidan muntalikun aku mengira Zaid jalan, Zaid pergi. Ternyata ada si Zaidnya lagi molor gitu. Ibaratnya begitu bahasanya. Paham? Coba simpulkan. Jadi amil yang masuk kepada mubtada dan khobar ada tiga. Bagus sekali ya. Udang gendut. Kenapa? Tanam. Pakai belakang. Tanam kamangga. Oh, oke pakai baru. Nih perhatikan. Amil yang masuk kepada mubtada dan khobar itu jumlahnya ada tiga. Satu, kana dan akhwatnya. Dua, inna dan akhwatnya. Tiga, jonantu dan akhwatnya. Tiga, itu dan akhwat. Nah, kana itu mempunyai akhwat, mempunyai teman sebanyak 12. Coba sebutkan akhwat kana. Satu, Amsa. Dua, Asbaha. Tiga, Adha. Empat, Jolla. Lima, Bata. Enam, Soro. Tujuh, Laisa. Delapan, Majalah. Sembilan, Manpaka. 10, Mapatia. 11, Mabariha. 12, Madama. Nah ini akhwatnya kana, teman-temannya kan. Nah ini semuanya kana dan teman-temannya itu mempunyai amal yang sama, mempunyai pekerjaan yang sama. Masih ingat pekerjaannya apa? Tarfaul isma wa tansibul khobar.
pekerjaannya adalah meropakan terhadap isimnya dan menasabkan terhadap khobarnya. Contoh, kanallahu azizan hakimah. Kana adalah, Allahu bermula Allah, azizan itu maha perkasa, hakimah lagi maha menghukumi. Nah, itu lafaz Allah diropakan oleh kana, maka lafaz Allah disebutnya isim kan kana. Azizan hakiman itu apa? Khobar yang dinasabkan oleh kana, maka azizan hakimah itu sebutnya khobar kan kana. Jadi jelas kana dan akhwatnya mempunyai amal tarfaul isma wa tansibul khobar, meropakan kepada isimnya dan menasabkan kepada khobarnya. Asalnya Allahu azizun, kemasukan kana, wa kana Allahu azizan. Nah, asalnya Allahu azizun, Allahu mubtada, azizun khobar. Kemudian kemasukan kana, maka mubtadanya lafaz Allahu diropakan oleh kana, wa kana Allahu azizan, azizun itu kedudukan khobar. Oleh karena kemasukan kana, maka lafaz azizun itu dinasabkan oleh kana, maka menjadi azizan. Jadi wa kana Allahu azizan. Wa kana dan adalah Allah Allah azizan itu maha perkasa. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, inna dan ahwatnya. Inna dan ahwatnya juga ini termasuk amil yang suka masuk kepada mubtada dan khobar. Di mana inna dan ahwatnya itu mempunyai amal. Amalnya apa? Tansibul isma wa tarfaul khobar, menasabkan kepada isimnya dan meropakan kepada khobarnya. Contoh, asalnya Allahu ahadun, masukkan inna, innallaha ahadun. Nah, berubah enggak? Berubah. Asalnya Allahu ropa, ahadun ropa. Allahu kedudukan kalimatnya mubtada, dibaca ahadun juga dibaca ropa. Sekarang masukkan inna, maka menjadi innallaha. Berubah enggak? Berubah. Asalnya Allahu ropa, sekarang jadi innallaha, jadi nasab. Berarti ini dapat Allahu dinasabkan oleh maka disebutnya isim inna yang asal kedudukannya mubtada. Terus apa tuh? Ahadun itu tetap khobar inna, diropakannya oleh inna. Nah, di mana inna ini mempunyai akhwat, mempunyai sahabat, mempunyai teman, mempunyai kawan. Kawannya ada satu. Satu anna, dua lakin, tiga kaan, empat laisa, lima ala. Nah, ini yang lima sama amalnya dengan inna. Itu sama, sama-sama. Jadi antara si A dengan 5 orang temannya punya tugas yang sama pekerjaannya. Yang ketiga, jonantu dan ahwat. Di mana jonantu ini mempunyai ahwat, mempunyai teman berapa? 10. Coba hitung. Temannya jonantu. 9. Satu. Hasibtu 2. Khiltu 3. Ja'altu 4. Ra'aitu 5. Alimtu 6. Wajadtu 7. Ittakhadtu 8. Ja'altu 9. Sami'tu 10. Udah 9. Berarti jonantu mempunyai ahwat 9. Cuma kalau dihitung jonantunya 10 semuanya. Tapi tetap temannya 9. Nah, ini jonantu dan ahwatnya mempunyai amal yang sama. Apa amalnya? Amalnya tansibul mubtada wal khobar. Itu amalnya jonantu dan ahwatnya, yaitu tansibul mubtada'a wal khobar, menasabkan kepada mubtadanya dan kepada khobar. Jadi mubtada dan khobarnya semuanya dinasabkan oleh jonantu dan ahwatnya. Padahal asalnya mubtada itu rofa,
Khobar itu asalnya rob. Pak. Tapi kalau kepasukan Jonatu dan ahwatnya, maka dua-duanya wajib dinasobkan. Contohnya ini nih. Contohnya apa dah? Jonatu, Oh. Jaidan. Jonatu Jaidan muntolikon. Kan asalnya mah Jaidun muntolikun. Jaidun mubtada, muntolikun hob. Dua-duanya dibaca rob. Pak. Tapi oleh karena sekarang sudah berdatangan Amin. amin yaitu lafaz Jonatu. Jonatu. Di mana lafaz Jonatu ini mempunyai tugas menasobkan kepada mubtada dan dan hob. khobar. Maka Jaidun dan muntolikun dua-duanya dinasobkan oleh Jonatu. Tuh. Paham? Paham. Allah alam bisawab Rabbin fana bima alam tanah Rabbi alimna alladziyan fauna fakihna wa faki ahlana wa qarabati lana fidinina wa Lana bidinina tawasalna bitalimi antajukona wasiha wa antajukona amana abdi tawasul kupengaosan abdi tawasul kupangurukan bogi gusti karisian kanjeng bareng keamanan. Coba tangan bareng-bareng ya, bareng. Kalau saudara-saudara makan waktu bareng-bareng. Pertama, talar berjamaah ahwat Dan tanah yang jumlahnya 12. Jadi bareng-bareng. Ahwat kana ada 12 yaitu 1, 2, 3 sampai 12. Paham? Kemudian ahwat inna ada 5 yaitu 1, 2, 3, 4. Paham? Sudah mulai. ahwat karena ada 12. Ulangi. Ahwat kana jumlahnya ada 12 yaitu 1 Akta, 2 akta, 3 adha, 4 kedola, 5 bata, 6 soro, 7 laisa, 8 mandala, 9 manfaga, 10 mapatiah, 11 mariah, 12 madama. Sekarang ahwat ina jumlahnya ada 5 yaitu 1 ya. Ahwat ina jumlahnya ada 5 yaitu 1 anna 2 lakinna 3 anna 4 laika 5 la'alla. Allahul azim. Kok tidak Allah sih? Memang terkandang Quran. Wallahu a'lam bishawab. Bukan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sadaqallah baca Quran tuh.